semua tidak mengubah kenyataan bahwa kita tetap milik Allah. Dosa apapun yang kita lakukan, kita tetap milik Allah. Tuhan Yesus menebus kita itu bukan karena kita bisa memberikan sesuatu sama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kesehatan kita, tetapi karena apa? Karena Dia mengasihi kita karena anugerah, karena kasih karunia itu. Karena kan orang, mungkin kita ya, wah Tuhan aku nggak layak ini ya, aku nggak layak melayani Tuhan, karena gitu. Aku nggak layak ke gereja, aku belum benar ini gitu kan. Kita masih di dunia ini pasti nggak ada benernya gitu. Ngomong dikit aja kasar sama istri sama anak itu udah dosa sebenarnya kan. Tapi karena kasih karunia kita dilayakkan. Tapi karena kasih karunia kita dibuatnya menjadi anak-anaknya. Nah, harga yang kita dapat yaitu melalui ini, yaitu seluruh kasih dan kehidupan Tuhan tersurah bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan tersurah bagi kita. Tuhan mengasihi kita semua. Makanya saya di mana saya selalu katakan, oh, kita belum ada kata terlambat. Tuhan mengasihi kita, ya kan? Tuhan sudah sediakan berkat-berkat yang baru terhadap kita. Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Ada rencana-rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang indah buat hidup kita. Mungkin pada saat ini kita belum menerima, tapi pada saatnya kita akan merasakan itu. Amin. Amin. Saya waktu ini kesaksian ini, sebenarnya istri saya itu udah 2 kali dioperasi. 2 kali dioperasi karena rahim anak di luar kandungan pada saat itu. Jadi sama saya lihat nih dari kemarin-kemarin kesaksiannya tentang anak semuanya ya kan. Saya kapan nih ngomong ini? Nah, saya ngomong gitu. Sebenarnya saya nikah tahun 2012 sama istri saya. Nikah pas bulan September, Oktober, November, pas Hari Pahlawan. Hiasannya merah putih semuanya. Hari Pahlawan nih, keren ya kan. Nah, lama saya tidak bisa tidak Tuhan kasih Tuhan belum percayakan pada saat itu. Nah itu biasa kan, kalau kita belum punya anak pasti istri yang tertekan ya kan. Yang dibilang itu tertekan itu. Kapan sih punya ini segala macam dari omong dari luar ya kan. Jadi secara tidak langsung itu intimidasi itu tertanam dalam pikiran kita ya kan. Nangis malam-malam, nangis segala macam. Aduh, saya bingung juga. Sampai kapan nih kayak gini? Sampai 2 kali gitu kan. Saya waktu itu mau doa pagi tuh hari Sabtu. Karena kalau di GB itu harus doa pagi datang ke gereja. Jadi akhirnya sudah pucat ini istri. Ya Tuhan, ini kenapa istri saya itu udah pendarahan ya kan. Akhirnya saya bawa ke bidannya nggak ada. Bingung gimana ini, saya bilang gitu. Tanpa pikir panjang, saya bawa ke rumah sakit Puri. Sakit Puri. Sampai situ saya udah nggak mikir, padahal saya nggak punya asuransi, nggak punya duit sama sekali waktu itu. Ya Tuhan, gimana ini gitu ya kan. Tapi yang penting istri saya masuk rumah sakit, saya bilang gitu. Saya masuk rumah sakit, sampai nangis, ya Tuhan, tolonglah saya gitu. Saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Akhirnya, ya untung punya kerjaan, tolong kasbon gitu ya. Dia punya kasbon, tapi itu jalannya lah gitu ya. Bisa operasi, yang
operasi. Besoknya 2 hari lagi saya mau beli air minum, dari lift turun, ada telepon rumah ini, taunya telepon rumah sakit. Telepon rumah sakit. Pak, bilnya udah sekian ini Pak, pokoknya di atas 20 juta gitu. Baru 2 hari itu saya bilang, wah ini rumah sakit ini aduh parah bener ya gitu. Akhirnya dia bisa beli minum, kan naik ke ruangan istri. Aduh, istri saya ngelihat gitu, ada apa ini Pak? Nggak ada apa-apa, saya nggak ngomong gitu, tapi dia tahu mungkin karena udah batin ya, udah Tuhan bersatukan ya kan, merasakan itu bebannya suami gitu ya kan. Merasakan bebannya suami. Tadi saya bilang ini, Pak, kalau mobil saya jual nggak apa-apa ya, bilang gitu ya kan. Ya nggak apa-apa. Wah, dia langsung nebak ini, wah ini masa ini gitu. Ya udah, akhirnya udah tutup tirai kamar, tirai tempat tidur, kita berdoa. Nah, puji Tuhan menolong waktu itu. Nggak tahu berkat dari mana, Tuhan kasih cukup 30 juta cukup. Bahkan untuk balik lagi kontrol cukup. Secara manusia pada saat itu saya ngedrop, saya down gitu ya kan. Saya nggak punya asuransi, BPJS nggak bisa digunain di Puri. Terus cuma ada BPJS, iya kan? Tetapi karena pertolongan Tuhan saya bisa bergerak. Biar dan selanjutnya berapa ininya lagi, gitu lagi. Tapi pada saat ini sudah Tuhan berikan, saya ucap syukur gitu. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, tertekan kita, kekurangan apa kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang besar itu yang memampukan kita untuk kita selalu berjuang. Ya, tadi pertama harganya seluruh kasih dan kehidupan Tuhan selalu tercurah bagi kita. Dan apa sih dampaknya? Itu dampaknya kita hidup tidak berarti dan tidak akan gagal. Kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita tidak pernah tidak berarti, selalu berarti dalam Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya kepada kita, mengasihi kita. Maka aku orang yang berarti Tuhan. Aku orang yang tidak akan pernah gagal. Sekian firman Tuhan. Nanti kesaksian selanjutnya pasti ada lagi ya. Ini kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tersurah buat kami, untuk kami renungkan, untuk kami bisa lakukan Bapak. Kami percaya, karena kami percaya anugerah Tuhan yang besar itu melingkupi kami, memampukan kami untuk kami selalu berjalan untuk melangkah Bapak. Kami berdoa Tuhan buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua ada di tempat ini, apapun pergumulan mereka, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai mereka semua. Apapun permasalahan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Firman hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengar berguna bagi kita hari lepas hari. Kita akan memberikan